Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, students. Morning, sir. Before we learn about in English class, please take trust in your class. Ya, sebelum kita mulai coba ambil dulu sampahnya karena masih banyak sampah-sampah. Dari apa ya? Yeah. And I want to say hello to you. How are you, students? I'm fine, sir. And you? I'm fine too. Okay, thank you. Before we start our lesson for today, I want to check your attendance list first. Jadi saya mau cek dulu kalian punya kehadiran pada pagi hari ini. Does anybody is absent for today? Hadir semua? Yes. And please, before we start, I need one student to get your friend to pray. Please. Okay, good job. Please. My friend, before we start to study, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Oke, sudah? Sejak sebelum kita masuk materi hari ini, I want to check you memorize the topic last week. Do you still remember what is our topic last week? I'm sir. Okay. A material about narrative text. Okay, good. What is narrative text? Okay, please. A narrative text is a type of text that tells a story or describes a sequence of events. Okay, ada yang tahu artinya? I'm sir. Okay, silakan. Naratif teks atau teks naratif adalah teks yang menceritakan peristiwa secara runtut dan kronologis dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Okay, good job. You still remember about materi last week. And there are three structure of narrative text. Ada tiga structure. Okay, please. Orientation, complication, and resolution. What is orientation? Orientation merupakan paragraf awal yang berisi mengenai perkenalan tokoh yang terlibat dalam suatu kejadian dalam cerita. Selain itu, orientation berisi tempat kejadian serta waktu cerita. Oke, kemudian ada yang kedua apa? Complication. Ada yang tahu? Oke, good. Complication adalah struktur kedua dalam teks naratif yang berisi masalah atau konflik yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Oke, good job. Beri tepuk tangan dulu. Materi minggu lalu ya. Now we move to our topic for today. Our topic today is about descriptive. Do you still remember what? Do you ever hear about descriptive? What is the descriptive text? Ada yang tahu? Ya. Menggambarkan, sir. Oke, sebuah gambaran. Ada lagi yang lain? Ya. Mendeskripsikan juga. Oke, mendeskripsikan. Oke, before we enter in this topic, I want to membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya. Oke, yang pertama itu adalah tujuan umum. Tujuan umum, siswa dapat mengidentifikasi konteks gagasan utama dan informasi terperinci dari teks deskripsi yang disajikan dalam bentuk multimoda dengan topik atlet berprestasi. Jadi kamu harus tahu itu ya. Kemudian ada juga tujuan khususnya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan nama-nama atlet berprestasi serta menyebutkan jenis prestasi yang diperoleh. Jadi nanti kalian pun harus tahu menyebutkan prestasi-prestasi apa yang saya akan tampilkan di papan tulis nanti. Bisa ya? Oke, kemudian siswa menuliskan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri atlet. Jadi kalian harus bisa mendeskripsikan ciri-ciri, apakah dia mukanya bulat, matanya besar, dan sebagainya. Bisa ya? Oke. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan tes deskripsi sederhana tentang atlet berprestasi. Jadi nanti setelah kalian
membuat sebuah deskripsi, kalian disuruh buat sebuah paragraf dalam bentuk teks. Ya, oke. Setelah saya membacakan tujuan pembelajaran, saya akan membacakan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan tadi kalian sudah ngapain? Pungut sampah, kemudian berdoa, beri salam sudah ya. Oke. Next kita masuk inti. Kita akan masuk topik yang pertama, what are you doing today? Di situ ada look and discuss. Kalian akan melihat gambar. Nanti akan saya menunjukkan gambar di PowerPoint. Setelah itu kalian tahu apa prestasinya, ya. Next, let's play Guess Athlete. Nah, di sini nanti kita akan bermain game menebak atlet yang akan kalian mainkan. Aturannya, peserta didik akan dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian saya meminta salah satu peserta didik dalam setiap kelompok memilih satu atlet. Jadi masing-masing kelompok itu akan memilih satu atlet untuk setiap kelompok ya. Kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan yang akan dijawab yes atau no oleh peserta didik yang memilih salah satu nama atlet. Jadi nanti anggota lainnya itu akan menebak, kemudian si salah satu seorang akan menjawab yes atau no. Ketika jawabannya benar berarti dia jawab yes, kalau tidak berarti dia jawab no. Oke? Kemudian setelah siswa tahu jawabannya, siswa langsung menebak atlet tersebut. Jadi ketika nanti bagian belakang harus menebak siapa si atlet yang dimaksud, ya, yang sudah kalian sebutkan ciri-cirinya. Oke, bisa ya? Ya, betul. Setelah itu penutup kan nanti akan kita refleksi, kemudian ditutup dengan doa. Oke, let's start our lesson for today. Mari kita mulai descriptive text. Descriptive text definition, structure text, purpose, language, feature. Oke, yang pertama definition. Description text is a piece of writing that lists the characters of a person, a place, or a thing. Jadi descriptive text adalah sebuah teks yang mana di dalamnya itu menggambarkan seseorang, karakteristik atau tempat atau sesuatu hal yang lainnya. Jadi ketika kalian ingin melihat sebuah teks kemudian ada penjelasan di situ tentang karakteristik seseorang, berarti itu adalah jenis descriptive text. Bisa? Next, structure text. There are two structure of descriptive text. Jadi ada dua struktur dari descriptive text. Sebelumnya kita pelajari narrative text, itu ada berapa structure? Ya, ada 3 untuk membuat sebuah narrative text menjadi structure text ada 3 ya. Oke, untuk descriptive text memiliki 2 structure text. Yang pertama itu identification. Identification itu introduce who, where, or what is being described. Memperkenalkan siapa orangnya, apa pekerjaannya, dan hal lain sebagainya yang ingin kalian terangkan di situ. Kemudian yang kedua, description. Description itu menjabarkan lebih banyak lagi tentang apa yang kamu sudah identifikasi di paragraf awal. Jadi nanti untuk membuat sebuah descriptive text itu ada 2 atau 3 paragraf. Yang pertama itu identification, hanya menyangkut siapa dia, di mana, dan apa yang ingin kalian deskripsikan. Bisa? Understand? Oke, description itu penjabaran lebih banyak lagi tentang di poin sampai identification. Oke? Next, what do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di kamu? Atlet. Oke. Who? Siapa yang pertama ini? Oke. Who is he? Siapa dia? He is a racer player. Dia adalah seorang pembalap. Second picture is Michael Jordan. Who is he? Basketball player. Ya, he is a basketball player. Dia adalah seorang pemain basket. The third is Cristiano Ronaldo. ya, Cristiano Ronaldo. Who is he? Football player, pemain sepak bola. And the fourth is who is she? Volleyball player. And the fifth is
please, who is he? He is Mike Tyson. Hah? He is Mike Tyson. Apa pekerjaan Mike Tyson? Boxing Boxing player. Oke, ini yang atlet-atlet yang kalian akan pelajari sebelumnya ya. Let's remove language feature. Jadi untuk membuat sebuah descriptive text ada beberapa bahasa yang akan kalian gunakan. Saya akan memberikan contoh membuat descriptive text yang versi pendeknya ya. Oke, kalau kalian lihat di gambar ini seperti apa bentuk fisiknya? Text in. Michael Jordan, kulitnya Text in. kemudian apa lagi ada yang tahu? He has big eyes. Dia tinggalnya di mana? And he live in di mana? Amerika. Oke, untuk membuat sebuah descriptive text, yang pertama itu ada pronouns. Pronouns di situ apa? It, you, he. Ada yang tahu yang lainnya? I, you, we, they. Kemudian she, he, it. Oke, di sini pronounsnya yang mana? He. Oke, dapat ya? Oke, kemudian di situ ada nouns. Noun ada foot, hair, eyes, and so on. Dan ada sebagainya. Di sini mana dia punya nounsnya? Eyes. Oke, good job. Kemudian ada noun phrase. Di situ contohnya white skin, milk protein. Jadi black skin. Good. Pintar. Kemudian ada adjective beautiful, white, and dark. Yang mana? Black. Ya, black. Kemudian ada preposition, ada of, for, apalagi kalau di sini? In, apalagi? Preposition itu adalah kata sambung dan and. Oke, present tense. He lives in Indonesia. Kalau di sini he lives in Amerika. Bisa di-send? Okay, good job. Oke, this is the example of descriptive text. Jadi ini adalah sebuah contoh descriptive text. Oke, I want to read to you and you try to translate. Saya akan coba untuk membacakan dan kalian coba untuk bantu saya untuk menerjemahkan kalau kita belajar sama-sama ya. Oke. Neymar here, or we usually call him as the Neymar, is one of the best young football player in the world. Oke, please. Neymar JR atau biasa kita panggil Neymar adalah salah satu pemain sepak bola muda terbaik di dunia. Ya, dia adalah seorang pemain sepak bola yang terkenal di dunia, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia ya. His full name is Neymar da Silva Santos Jr. That is the reason why he is JR in short name. Ada bisa? Oke, please. Nama lengkap adalah Neymar da Silva Santos Jr. Itulah alasan mengapa ia memiliki JR di nama pendeknya. Ya, kenapa disebut JR atau singkatan karena namanya memang junior di situ, ya. Kemudian, he is a Brazilian professional football player who has born in Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil on February 5, 1992. Hari tahunnya. Oke, please. Dia adalah pemain sepak bola nasional Brazil yang lahir di Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazil pada tanggal 5 Februari 1992. Ya, jadi dia lahir di mana? Brazil. Bulan Februari tanggal 5 1990. Okay. He is 25 years old by now. Ya. Iya, sekarang dia sudah 25 tahun. His birthday is same as Cristiano Ronaldo's birthday. Ya. Ulang tahunnya sama dengan ulang tahun Cristiano Ronaldo.
Iya, pantas mereka itu jago-jago main bola karena mereka itu tanggalnya sama. Ada yang tanggal 5 Februari di sini nggak ada. Iya, pantas saja kalian cukup jago main bola. Next, his father is Mr. Neymar da Silva CRM. His mother is Mrs. Nadine Santos. Ada yang artinya? Oke. Ayahnya adalah Tuan Neymar da Silva CR dan ibunya adalah Nyonya Nadine Santos. Iya. Oke, kita lanjut. He used to play for Santos FC before he moved to his current club FC Barcelona. Yang tahu? Iya, silakan. Dia dulu bermain untuk Santos FC sebelum pindah ke klubnya saat ini, FC Barcelona. Iya, dulunya dia bermain di FC Santos ya. Dan sekarang dia kembali di FC Barcelona. Itu Barcelona adalah klub terbesar yang klub elit sekarang di dunia sementara berlanjut ya. He is very rich with his salary as football player that reached 9.18 million euro in 2016. Anjir. Ya. Dia sangat kaya dengan gajinya sebagai pemain sepak bola yang mencapai 9,18 juta euro 2016. Ya, dia itu orangnya sangat kaya. Ya, kayaknya dia kejujuran tidak mau habis-habis ya. Ya. His appearance as Camelo in Hollywood of movie XXX Return of Thunder Cakes released on January 2017 made him even more famous in this year. Answer. Ya. Kemunculannya sebagai cameo dalam film Hollywood XXX Return of Thunder Cakes yang dirilis pada tahun 2017 membuatnya semakin terkenal di tahun ini. Iya, dia itu sudah pemain bola, ganteng, kemudian pemain film lagi. Siapa sih yang nggak suka dia? Iya. Kalian mau nggak sama dia? Mau. Mau. Iya, sudah kaya dia dulu nggak habis tapi kita kaya. Okay, next we move to second paragraph. Neymar JS has an athletic body with a height of 175 cm and weight 65 kg. Answer. Ya. Neymar JR memiliki tubuh atletis dengan tinggi 175 cm dan berat 65 kg. Ya, jadi dia punya tubuh itu bagus ya, tubuh atletik dengan beratnya 65 dan tingginya 175 cm ya. Kemudian he has a black tattoo on his left lower arm. Ya. Dia memiliki tato hitam di lengan kiri bawah. Ya, jadi dia bagian lengan kiri ada tatonya ya. Untuk mengidentifikasi dia berarti dia tatonya sebelah kiri. Oh, itu berarti orang Neymar. His skin color and tan brown skin. Ada di situ warna kulitnya siapa yang tahu? Ya. Warna kulitnya adalah kulit coklat kecoklatan. Ya, warna kulitnya itu tidak putih ya, jadi coklat kecoklatan ya. He has upturned eyes and the color is brown. Ada yang tahu artinya? Ya. Wajahnya bulat dengan janggut dan anting di kedua telinganya. Ya, ada janggutnya, kemudian ada apa lagi? Ada? Iya, anting-anting di kedua. His bright and dry brown hair makes him look cool. Ada yang tahu artinya? Ya. Dia memiliki mata berjari dan warnanya coklat. Ya. Dan itu memperlihat dia keren ya. Next, his favorite color is yellow. Ya. Warna favoritnya adalah kuning. Kuning. Oke. Until now, I could not find any data about his blood type. Ada yang tahu artinya? Answer. Ya, silakan. Sampai saat ini saya belum bisa menemukan data apapun tentang golongan darahnya. Iya, sampai sekarang belum ada yang tahu. Mungkin di privasi untuk golongan darahnya tidak ada yang tahu sampai sekarang ya. Hey. I think he is very humble person because even though a lot of people consider him as a skillful player,
he always said that he still want to learn more about another football player. Ada yang tahu artinya? Ya, silakan. Menurut saya, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Karena meskipun banyak orang yang menganggapnya sebagai pemain yang terampil, dia selalu mengatakan bahwa dia tetap ingin belajar lebih banyak dari pemain sepak bola lainnya. Oke, sekarang di teks ini ada dua struktur yang kamu harus cari tahu. Yang pertama tadi apa? Definition. Yang kedua description. Oke, coba kalian lihat di sini mana yang definitionnya dan yang mana apa yang pertama tadi? Identification. Yang kedua adalah description. Mana identification, mana description? Yang yellow apa? Identification. Kemudian yang untuk yang hijau adalah ya, bisa? Ya. Oke, we move next slide. Oh, ice breaking. Do you like ice breaking? Yes. I want to start to play ice breaking. Kita akan mulai ice breaking. Oke, kita mempunyai aturan. Ketika saya bilang Pak Ojan berkata, berarti harus kamu ikuti perintah itu. Pak Ojan berkata, angkat tangannya, semua angkat. Angkat. Turunkan. Ya, tidak boleh diturunkan. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Pak Ojan. Bisa? Oke, contoh ya. Pak Ojan berkata, angkat kedua tangannya. Turunkan. Iya, jangan ayo diturunkan. Kenapa? Iya, karena Pak Ojan berkata jangan diturunkan. Tidak ada kata dari Pak Ojan ya. Oke, bisa. Sekarang turunkan. Oke, Pak Ojan berkata turunkan. Oke, game akan saya mulai ya. Game akan selesai dan sebelum ada game saya katakan game selesai, berarti jangan memang kamu tidak atau bergerak sebelum saya bilang gamenya selesai. Oke, permainan dimulai. Pak Ojan berkata berdiri. Tepuk tangan. Ya, yang mau tadi silakan dulu. Batal berarti ya. Kalian batal satu. Siapa tadi? Iya. Iya, yang tak salah tadi berarti batal ya. Saya mau cari konsentrasinya yang bagus. Pak Ojan berkata angkat kedua tangannya. Goyang-goyang. Ya, jangan goyang. Tidak boleh digoyang karena tidak ada perintah dari Pak Ojan. Oke, Pak Ojan berkata turunkan kedua tangannya. Angkat kakinya. Oke, bagus. Konsentrasinya masih aktif, masih mantap. Korek telinganya. Pak Ojan berkata maju satu langkah. Iya, Pak Ojan berkata silakan duduk kembali. Sekarang berdiri lagi. Oke, Pak Ojan berkata silakan berdiri. Pak Ojan berkata siap bro. Pak Ojan berkata hormat bro. Tegak bro. Iya, yang tadi itu yang salah dulu, yang salah dulu. Tegak bro. Siap bro. Pak Ojan berkata siap bro. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh maju ke depan silakan. Kenapa kalian maju? Ada perintah dari Pak Ojan? Tidak ada perintah dari Pak Ojan. Jangan membawa maju. Jadi konsentrasinya masih di bawah sini. Sudah ya? Ya. Gamenya selesai. Nah, gamenya selesai kalau kamu suruh maju ya udah apa-apa. Karena kan tadi saya bilang jangan melakukan kalau gamenya belum selesai. Tapi kalau suruh maju tidak ada perintah dari Pak Ojan, kamu maju. Oke, beri tepuk tangan dulu.
now let me focus to forward first. What are you doing today? Jadi di sini kita akan sudah masuk materi inti. Yang pertama itu look and discuss. Look and discuss. Let me see in the next slide. Oke, lihat ini adalah slide yang akan saya berikan ke kalian. Jadi nantinya ini adalah slide yang akan kamu deskripsikan. Ada 4. Kebetulan ini sudah ada 4 kelompok. Jadi sudah nanti kalian pilih salah satu yang akan kalian dideskripsikan. Oke, bisa ya? Yang pertama siapa itu? This is Mike Tyson. Ya, oke, ini is Mike Tyson. Yang kedua, she is Yolan. Next, the third is Cristiano Ronaldo. The fourth is yang akan siapa gambarnya? Yola Yuliana. Okay, in terms of 4 or 5, one member group choose one of the athlete picture. Jadi silakan satu orang ketuanya atau terserah siapa yang ingin maju ke depan untuk ambil atletnya. Kemudian ketika kamu ambil, jangan memang kamu kasih tahu sama temanmu karena temanmu nanti yang akan menebak atlet yang kamu pilih. Bisa? Oke, silakan ambil dan jangan beritahu ke teman. Satu grup satu teman. Jangan diberitahu ke temannya, langsung dilihat. Dan diberitahu ke temannya ya. Jadi silakan dilipat, jangan diberitahu, jangan kasih tahu. Kemudian kelompok yang lainnya akan menebak. Cara menebaknya saya akan berikan kalian deskripsi atletnya. Jadi sebentar maju di depan. Kemudian kalian hanya boleh menanyakan 2 pertanyaan. Ya, setelah 2 pertanyaan teman kalian akan jawab yes atau no. Kalau sudah dapat jawabannya berarti putar anggotanya. Yang kedua maju lagi dan bertanya. Bisa? Oke. I want you to take it. Grup pertama silakan kamu maju di depan sini. Silakan kamu main foto-foto dengan temanmu. Silakan kamu deskripsikan itu ke teman ke ketuanya ya. Oke, ketuanya di sini, kemudian anggotanya di belakang sana. Ya, baris yang rapi, kemudian suaranya kasih kuat ya supaya saya bisa dengar. Oke, silakan mulai. Is he a football player? No. Is he a volleyball player? No. Okay, next. Oke, give applause to group 1. Silakan duduk. Jadi jawabannya apa? Mike. Oke, next group 2 please come forward. Silakan masuk ke depan.